Salam sejahtera buat sahabat damai yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kesempatan 2 menit menyiram iman hari ini, kita akan merenungkan satu tema kuasa puji-pujian. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26 berkata kepada kita, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua." Sahabat damai yang Tuhan Yesus kasihi, kisah yang barusan kita baca menceritakan kisah Silas dan Paulus yang berada di dalam penjara dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam hidup mereka oleh karena pelayanan yang mereka kerjakan. Tetapi di dalam penjara, dalam situasi yang tidak menguntungkan mereka tersebut, mereka tidak bersungut-sungut. Sebaliknya, yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian dengan hati yang tulus kepada Tuhan? Dinyatakan dalam kisah yang barusan kita baca, terjadilah gempa bumi dan terbukalah segala pintu-pintu dan belenggu-belenggu yang mengikat para tahanan saat itu. Ketika doa dinaikkan, ketika puji-pujian dinaikkan, maka di sanalah Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang bisa kita renungkan daripada kisah yang barusan kita baca? Yang pertama, saya mau berkata kepada kita semua, Tuhan hadir dalam puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 3 di sana dikatakan bahwa padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam di sini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan hadir dan Tuhan bertahta. Artinya apa? Ketika kita menaikkan doa, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan saat kita memuji Tuhan, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan menyatakan kuasanya dan melawat kita di dalam puji-pujian tersebut. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa saat kita memuji Tuhan, hal itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ada kuasa dalam puji-pujian. Saat Tuhan bertahta, saat Tuhan bersemayam, saat Tuhan hadir dalam puji-pujian umatnya dan dia disenangkan oleh puji-pujian tersebut, maka Tuhan bangkit dan melepaskan kuasanya bagi umatnya. Kuasa apa saja? Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan hidup kita, kuasa kelepasan kita daripada segala bentuk keterikatan akan dosa dan kuasa kegelapan. Kekuatan kita dibaharui dari hari ke hari. Kuasa itu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Jadi, jangan pernah untuk berhenti memuji Tuhan, sekalipun situasimu dalam hidupmu tidak menguntungkan. Tetaplah memuji Tuhan. Mazmur 34 ayat 1 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku." Lebih baik kita memiliki hati yang memuji Tuhan daripada hati yang bersungut-sungut. Karena ada kuasa dalam pujian. Selamat menikmati kuasa puji-pujian. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.